Bab 1596. Aku pergi. Slip giok ini dibuat khusus olehku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, kirimkan saja transmisi suara, kata Ye Yunfei, mengeluarkan setumpuk slip giok dan membagikannya kepada para budak. Tuan, kami mengerti. Para budak di depan Ye Yunfei menjawab serempak. Kemudian Ye Yunfei melayang ke langit, mengeluarkan kapal terbang berwarna hijau, dan menuju kota Murong. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke kota Murong. Pierre, kamu akhirnya kembali. Patriark Murong sangat bersemangat saat melihat Murong Pei kembali. Tuan Su Fei yang menyelamatkan saya. Murong Pei juga sangat senang ketika dia kembali ke kota Murong. Dia di penjara keluarga Meng selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak bisa merasakan harapan sedikit pun. Semacam itu keputusasaan perasaan itu tak terlukiskan. Sekarang semuanya berakhir dan kembali ke rumah dengan selamat. Tuan Muda Su, Anda benar-benar dermawan keluarga Murong kami. Kepala keluarga Murong berkata dengan penuh terima kasih. Sama-sama, Ye Yunfei tersenyum. Pada saat yang sama, markas besar kultus suci Changyan. Bagaimana mungkin, bocah itu, Su Fei, sangat kuat. Setelah menerima berita itu, anggota senior sekte suci Changyan tercengang dan tidak percaya. Tuan Suci, itu benar sekali. Ke-10 tuan di alam Dao Yuan dibunuh oleh Su Fei. Anak ini benar-benar sudah dewasa, dan dia telah bergabung dengan jajaran guru terkuat di Donghuang. Petik 2. Jubah putih orang tua itu berkata dengan keras. Anak ini tumbuh begitu cepat. Apa latar belakangnya? Dalam waktu singkat, dia benar-benar keluar dari sekte Ziwei Kerajaan Yan dan menjadi yang terkuat di seluruh hutan belantara timur. Petik 2. Anggota tingkat tinggi dari sekte Changyan semuanya kagum. Selanjutnya, bagaimana kita harus berurusan dengan anak ini? Para master di tahap awal alam Dao Yuan tidak lagi bisa menghadapinya. Jika kita terus berurusan dengannya, kita harus mengirimkan master di tahap tengah atau bahkan tahap selanjutnya dari alam Dao Yuan. Jika kita membuat percikan besar dan berurusan dengan Su Fei, Donghuang Yaozu, Kuil Daliyin dan perusahaan perdagangan Sifang secara terpisah, kita tidak akan pernah berdiam diri, dan itu akan menjadi huru-hara yang mengerikan. Petik 2. Orang-orang tingkat tinggi lainnya semua diam. Bahkan sekte suci Changyan enggan mengirim orang untuk berurusan dengan keberadaan 10 master di awal alam Dao Yuan. Petik 2. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini, Su Fei telah menjadi seorang orang jahat. Petik 2. Kata seorang anggota tinggi dari sekte Changyan. Para pemimpin tingkat tinggi lainnya diam. Mereka tahu fakta ini, dan tidak ada yang berani meremehkan saudara senior Su Fei dari sekte Ziwei di kehancuran timur. Ini terutama karena dari Ye Yunfei. Itu telah mendapatkan reputasi yang hebat. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan untuk berurusan dengan Su Fei adalah berpikir jangka panjang, dan kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Petik 2. Guru suci dari sekte suci Changyan menghela nafas. Pada saat ini, sekte pengendali binatang, keluarga Lu, keluarga Zhao, keluarga Meng dan kekuatan besar lainnya juga tahu apa yang terjadi di Mengcheng. Sekte pengendali binatang, keluarga Lu dan keluarga Meng, para pemimpin tingkat tinggi dari ketiga kekuatan ini pada awalnya sangat marah, tetapi setelah beberapa analisis, mereka semua menjadi tenang. Mereka menyadari bahwa Su Fei, saudara senior dari faksi Ziwei, menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan Zhao Hong markas di Istana Mewah. Tanpa diduga, kekuatan Su Fei telah meningkat begitu cepat. Dalam waktu singkat, Anda akan dapat melawan Master Dao Yuan Realm. Dia memang monster muda yang langka. Patriark Zhao berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, mari kita kirim seseorang untuk merekrutnya. Jika dia bersedia bergabung dengan kita di dunia mayat, itu tentu saja bagus. Jika dia menolak untuk bergabung dengan kita, maka bunuh dia. Seorang pria berjubah hitam di sebelahnya berkata dengan muram. Oke, saya mengerti. Patriark Zhao mengangguk. Kemarilah, kirim seseorang untuk merekrut Su Fei. Patriark Zhao berkata kepada seorang penatua dari keluarga Zhao di sampingnya. Ya, petik 2. Seorang penatua menjawab. Anak Su Fei itu adalah masalah sepele. Tidak peduli seberapa jahatnya dia hanyalah anak kecil dari generasi muda. Bagi dunia mayat kita, dia tidak layak disebut. Apa yang benar-benar dipedulikan dunia mayat kita sekarang adalah ketika kita bisa menyatukan Wilderness Timur. Setelah kita menyatukan Eastern Wastelen, seorang junior muda bisa melakukan apapun yang dia mau.
Petik 2. Pria berbaju hitam itu berkata perlahan. Tuan Messenger, Anda tidak perlu khawatir, kami telah menyelesaikan tata letak di keluarga Meng, dan sekarang kami dapat pergi untuk membujuk keluarga Meng. Petik 2. Jawab Patriark Zhao. Baiklah, ayo segera berangkat ke rumah Meng. Pria berjubah hitam itu bergembira dan langsung berkata, kita berangkat sekarang. Setelah menaklukkan keluarga Meng, itu akan menjadi keluarga Lu. Petik 2. Kepala keluarga Zhao berdiri. Jadi, kepala keluarga Zhao membawa sekelompok pasukan dari keluarga Zhao dan sekelompok orang dari dunia mayat, dan menuju ke arah keluarga Meng dengan cara yang perkasa. Saat ini di markas keluarga Murong, ada ruang rahasia di antara mereka, di menara hantu. Ye Yunfei duduk bersila di tanah, berlatih di pintu tertutup. Klon darah juga duduk bersila di samping Ye Yunfei. Setelah mengisap esensi darah dari 10 penguasa alam Dao Yuan, klon darah itu tampaknya mulai berevolusi lagi. Beberapa waktu yang lalu, klon darah memurnikan sepotong kristal ilahi, dan sekarang ia telah menyedot esensi darah dari 10 penguasa alam Dao Yuan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tampaknya ditingkatkan lagi. Ye Yunfei sedikit terkejut. 5 hari kemudian, boom, klon darah ditingkatkan lagi, dan paksaan energi yang kuat dicurahkan dari tubuh. Semacam warisan darah juga telah terbangun. Ini disebut bulan darah, kata Ye Yunfei perlahan, bersenandung. Bulan purnama keluar dari tubuh klan darah, tergantung di atas kepala, dipenuhi kabut darah, dan bulan yang dingin tidak terbatas, menciptakan pemandangan yang sunyi. Napas aneh dilepaskan dari bulan dingin berwarna darah. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, bulan dingin yang berdarah menebas tanpa suara, benar-benar membelah ruang, meninggalkan celah ruang gelap seperti benang sutra dimanapun ia lewat. Bulan dingin yang melengkung ini berubah menjadi pancaran darah, terus-menerus melewati ruang, sulit dipahami dan tidak terlihat, membuat orang sulit untuk dilawan. Avatar darah sekarang bertarung melawan Master Alam Dao Yuan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, saya harus mengatakan bahwa selama periode waktu ini, kemajuan kekuatan Ye Yunfei sangat mencengangkan. Sudah masuk ke jajaran master terkuat di Wastelen Timur. Ye Yunfei mengerti bahwa alasan mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat terutama karena dia telah memurnikan beberapa keping kristal ilahi, dan memperoleh 3 potong bahan untuk senjata sihir penghancur dunia dan pedang panjang tingkat senjata sihir psikis. Pada saat yang sama, Changhuang Realm, markas besar Istana King Yun. Di dalam ruang rahasia, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi, dan ada begitu banyak master, bisakah dia beradaptasi? Su Qingluo duduk bersila di ruang rahasia untuk berlatih dalam pengasingan, tapi Ye Yunfei tiba-tiba memikirkannya, dan dia tidak bisa tenang. Ayolah, sedikit. Berantakan, jangan khawatir. Bakat paman adalah yang tertinggi di seluruh alam Changhuang, dia pasti bisa beradaptasi dengan dunia maju. Seorang gadis kecil muncul di samping Su Qingluo dan berkata dengan nada menghibur. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa gadis kecil ini adalah sumber dari kaisar. Saya harap, kata Su Qingluo pelan. Sejak Ye Yunfei meninggalkan Changhuang Realm, dia sangat merindukannya. Bab 1597. Awalnya, Ye Yunfei meninggalkan klon di markas Istana King Yun. Awalnya, Changhuang Yuan tinggal bersama tiruan Ye Yunfei, namun karena tiruan Ye Yunfei selalu berlatih agar energinya tidak hilang. Changhuang Yuan merasa sangat bosan, jadi dia sering datang menemui Su Qingluo. Saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, paksaan energi yang sangat menakutkan mengalir turun dari kedalaman langit, menekan markas Istana King Yun. Pada saat ini, semua orang di markas Istana King Yun merasa seolah-olah ada gunung tak terlihat menekan tubuh mereka. Orang-orang lemah itu langsung tersungkur ke tanah, tidak bisa bergerak. Mereka yang relatif kuat juga perlahan berlutut. Apa yang terjadi? Su Qingluo juga merasakan tekanan besar, hampir tidak bisa berdiri, dan terkejut. Ada makhluk dari dunia lain yang datang ke alam Changhuang kita, dan kekuatan mereka menakutkan. Petik 2. Wajah Changhuang Yuan juga berubah. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Changhuang Yuan meraih tangan Su Qingluo, dan dengan kilasan sosoknya, dia keluar. Paman, Changhuang Benyuan melihat avatar Ye Yunfei juga muncul, dan melihat ke langit dengan ekspresi serius. Pada saat ini, sejumlah besar pejabat tinggi Istana King Yun muncul satu demi satu, dan berkumpul di belakang Ye Yunfei, masing-masing tampaknya menghadapi musuh yang tangguh. Paman,
makhluk lain dari dunia luar telah memasuki alam Changhuang kita. Kata Changhuang Yuan kepada Ye Yunfei. Mungkinkah orang-orang ini datang ke pagoda Tiandao lagi? Ye Yunfei merasakan tekanan dari energi menakutkan yang mengalir dari langit, dan tidak bisa menahan cemberut. Di atas langit, beberapa sosok perlahan turun. Tidak bagus. Nona Ziqiong, mereka akhirnya menemukan mereka, ayo lari. Pada saat ini, di kamar tempat tinggal Miao Ziqiong, seorang wanita cantik berusia 20-an dan 16 tahun tiba-tiba masuk dan berkata kepadanya dengan panik. Miao, kata Ziqiong. Ah Feng, ada apa? Siapa mereka? Miao Ziqiong bertanya dengan curiga. Itu dari suku Miao di alam Suzaku. Mereka pasti datang untuk menangkapmu. Ayo lari, kata Ah Feng. Orang-orang dari kebangsaan Miao di alam Suzaku. Miao Ziqiong merasa sangat rumit setelah mendengar kata-kata Ah Feng. Miao Ziqiong sudah mengetahui pengalaman hidupnya. Dia adalah cucu dari Raja Suzaku berkebangsaan Miao di alam Suzaku. Kemudian, karena pertikaian keluarga, dia diam-diam dikirim ke alam Changhuang oleh ayahnya. Ah Feng adalah seorang pelayan yang melayani Miao Ziqiong sejak dia masih kecil. Dia menyamar sebagai wanita tua dan mengantar Miao Ziqiong ke Changhuang Realm sepanjang jalan. Pada awalnya, Ye Yunfei mengira dia adalah neneknya. Ye Yunfei tidak mengetahui identitasnya sampai sebelum meninggalkan Changhuang Realm. Nona, kita harus segera melarikan diri, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ah Feng sangat cemas. Saat berbicara, Ah Feng telah mengirim transmisi suara ke tiruan Ye Yunfei. Ternyata itu seseorang dari suku Miao di alam Suzaku. Ye Yunfei menerima transmisi suara Ah Feng, dan akhirnya mengetahui identitas pengunjung tersebut. Jangan takut, saya bersama sumber kaisar sekarang, dan saya dapat mengerahkan semua energi dan hukum dunia ini untuk menghadapinya. Lindungi ibu saya dan patuhi perintah saya. Jika situasinya tidak tepat, aku akan melindungimu dan ibuku, aku pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Sambil berbicara, Ye Yunfei menunjuk dengan kedua tangan, dan ada ribuan naga bumi di bawah tanah dengan tenang berenang ke posisi kamar Miao Ziqiong. Saat ini, sosok-sosok di langit itu telah tiba di puncak istana King Yun. Ada total 5 pria, masing-masing mengenakan jubah ungu, mengesankan dan mengesankan, dengan ekspresi menghina di wajah mereka, berdiri di langit dan menatap istana King Yun di bawah. Nona Miao Ziqiong, keluarlah, aku sudah merasakan nafasmu. Ini adalah nafas unik dari orang-orang Miao kami, kamu tidak bisa menutupinya. Kami diperintahkan untuk membawamu kembali ke Suzaku Realm. Kamu adalah putri, kami orang Miao, tidak Anda harus tinggal di dunia tingkat rendah yang terpencil dan terbelakang ini, mengubur identitas mulia Anda. Salah satu pria berkata perlahan, aku tidak peduli dari mana asalmu, tidak ada orang yang kamu cari di sini, dan tidak ada yang akan pergi bersamamu. Pergilah. Kata Ye Yunfei, betapa beraninya, seekor semut di dunia tingkat rendah berani berbicara kepada kita dengan nada seperti itu. Pria yang berbicara menjadi gelap, gemuruh, paksaan energi yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya, berguling ke arah Ye Yunfei dan menghancurkannya. Sangat kuat, wajah Ye Yunfei serius. Paman, aku akan membantumu. Changhuang Benyuan bergerak ke sisi Ye Yunfei dan meraih tangan Ye Yunfei. Ye Yunfei langsung meninju. Boom! Di alam Changhuang, energi dan hukum yang tak ada habisnya, seperti sungai yang kuat, berkumpul menuju kepalan tangan Ye Yunfei. Tinju Ye Yunfei terus membesar, seperti gunung dewa, dan mengenai pria itu. Ledakan, seekor naga ungu panjang keluar dari tubuh pria itu dan bertabrakan dengan tinju Ye Yunfei. Bagaimana mungkin kamu, seekor semut, begitu kuat? Pria itu menjadi pucat karena kaget. Begitu, dia adalah sumber dunia ini. Kemudian, kelima pria itu melihat ke sumber kaisar pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka berkata dengan heran. Aku tidak menyangka kamu, seekor semut, bisa mengendalikan asal-usul dunia ini. Pantas saja kamu berani meneriaki kami. Hanya saja sekuat apapun, asal-usul dunia tingkat rendah, itu adalah terbatas. Nah, aku akan memberimu kesempatan sekarang, dan segera serahkan dia berikan kepada kami, agar kami bisa mengampunimu. Pria itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan nada mengancam. Itu benar, segera serahkan dia kepada kami. Petik 2, dunia tingkat rendah, pasti ada sumber dayanya. Ada banyak, tapi sekecil apapun nyamuk itu, tetap saja daging.
Kelima, pria itu semua menatap Chang Huang Yuan dengan rakus. Mereka berasal dari alam burung vermilion, dan mereka telah melihat banyak hal, jadi mereka secara alami tahu bahwa setelah mengendalikan asal-usul dunia, itu setara dengan memiliki segala sesuatu di dunia ini. Paman, aku sangat membenci mereka, kata Chang Huang Benyuan kepada Ye Yunfei dengan ekspresi jijik. Kalau begitu aku akan memberi mereka pelajaran untukmu, kata Ye Yunfei. Nah, kamu mau memberi kami pelajaran? Pergi ke neraka. Salah satu pria melangkah maju dan berteriak dengan tajam. Cici. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan bulu ungu muncul di belakangnya, dan kemudian berubah menjadi panah ungu panjang yang memenuhi langit, terbang menuju Ye Yun seperti badai hujan ungu. Dalam sekejap, ruang ini dilubangi oleh panah panjang ungu itu. Bab 1598. Yunfei juga mengambil langkah maju, sebuah pisau panjang putih muncul di tangannya, terus memperbesar dan memperkecil, dan langsung berubah menjadi pisau besar, menebas ke depan. Teknik pisau yang mengandung waktu. Kelima pria itu semua terkejut. Mereka menemukan bahwa waktu tampaknya mandek di tempat mereka berada. Saat avatar Ye Yunfei mengeluarkan pisau waktu, ia dapat meminjam energi waktu dari alam Chang Huang, jadi sangat kuat. Itu sebabnya Ye Yunfei merasa lega, hanya menyisakan beberapa klon untuk melindungi orang-orang terdekatnya di alam Chang Huang. Cepat, kelima pria itu menyaksikan pedang waktu raksasa putih menggelinding ke arah mereka, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka meletus dengan seluruh kekuatan mereka, seperti 5 gunung berapi, dan akhirnya mundur pada jarak tertentu. Harus mengatakan bahwa kekuatan kelima orang ini menakutkan, dan mereka dapat melarikan diri bahkan ketika waktu terhalang. Tanpa diduga, di dunia tingkat rendah yang terbelakang dan terpencil ini, ada keterampilan bela diri waktu yang menakutkan. Nak, dari mana asalmu? Salah satu pria menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan bertanya perlahan. Karena Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia yang cerdik untuk menutupi auranya dengan rapat, kelima pria itu tidak dapat melihat bahwa Ye Yunfei di depan mereka hanyalah tiruan. Meskipun kelima pria di depan mereka sangat kuat, mereka jauh lebih rendah dari master istana-istana Tianshan. Keluar dari dunia ini segera. Ye Yunfei berteriak dengan dingin. Wah, kami dari alam Suzaku. Jika kamu berani menyerang kami, konsekuensinya akan sangat serius. Ini hanya dunia tingkat rendah. Ini benar-benar membuat kami orang Miao di alam Suzaku marah. Kita bisa menghancurkan alam rendah ini, level dunia kapan saja. Kelima pria itu semua marah, salah satu dari mereka membentak. Sungguh, kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Faktanya, jika Anda ingin menghancurkan dunia level rendah, master biasa tidak dapat melakukannya, hanya mereka yang sangat kuat di dunia 3000 ukuran yang dapat melakukannya. Tetapi orang-orang yang sangat kuat itu tidak dapat memasuki dunia tingkat rendah, atau bahkan menyerang dunia tingkat rendah, jika tidak mereka akan dihukum oleh perjanjian kuno. Dengan adanya perjanjian kuno, para penguasa dunia Suzaku tidak berani menghancurkan dunia tingkat rendah begitu saja. Kesempatan terakhir, keluar dari dunia ini, atau kamu akan tinggal di sini selamanya. Ye Yunfei berkata dengan dingin, memegang pisau waktu putih di tangannya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Wajah kelima pria itu semuanya sangat jelek. Mereka awalnya berpikir bahwa datang ke dunia tingkat rendah ini dengan kekuatan mereka setara dengan naga di langit yang memasuki sarang semut, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tanpa diduga, dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan sekarang. Semuanya, anak ini agak sulit dihadapi, dan dunia telah menolak kita. Jika kita benar-benar melawannya, bahkan jika kita bisa membunuhnya, aku khawatir kita harus membayar mahal, jadi begitulah tidak pantas untuk melawannya. Salah satu pria berkata, kepada orang lain berkata melalui transmisi suara. Mereka berlima bisa masuk ke dunia ini karena membawa senjata ajaib luar angkasa, namun mereka tetap ditolak oleh hukum dunia ini. Nona Miao Ziqiong, alasan kami datang ke sini untuk mencarimu adalah karena putrimu terluka dan membutuhkan bantuanmu. Salah satu pria itu tiba-tiba berkata dengan lantang. Apa yang kamu katakan? Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Miao Ziqiong, kamu bisa melihatnya sendiri. Pria itu melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di langit. Dalam gambar itu, ada seorang gadis berbaring di ranjang es hitam, wajahnya pucat dan tidak bergerak. Itu Mei Fair. Ini Fair. Cepat katakan padaku,
ada apa dengan Feier? Petik 2. Miao Ziqiong mendengar kata-kata pria itu, dan kekuatan jiwanya bisa merasakannya. Melihat pemandangan itu, dia tidak bisa menahan kehilangan kendali di tempat dan bergegas keluar. Sejak Feier pergi, dia merindukan putrinya siang dan malam, dan sekarang melihat putrinya seperti ini, dia sangat cemas. Sudah berakhir sekarang, Nona benar-benar terbuka. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada Tuan dan Nyonya di masa depan? Ah Feng sama sekali tidak bisa menahan Miao Ziqiong, dan tidak berani bersikap kasar pada Miao Ziqiong, karena Ye Yunfei berada di dekatnya. Saat ini, Ye Tianpeng juga bergegas keluar. Katakan, bagaimana kabar Fei Fei? Ye Yunfei melangkah maju, mengangkat pisau waktu di tangannya, dan menunjuk kelima pria itu. Bersenandung, pedang panjang hitam melayang di depannya, memancarkan embusan energi ruang yang kuat. Booming, Ye Yunfei memegang asal Chang Huang dengan satu tangan, dan energi yang mengepul di langit berbintang terus berkumpul, dan dunia berubah dan bergetar. Paman menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu tidak segera menjawabnya? Chang Huang Benyuan merasakan emosi Ye Yunfei dan menjadi marah, dan berteriak pada kelima pria itu. Booming, dengan kemarahan Chang Huang Yuan, seluruh ruang dan waktu alam Chang Huang mulai berguncang, dan semua energi dan hukum mulai rusuh. Energi dan hukum yang tak ada habisnya seperti sungai besar, mengalir ke arah kelima pria itu dengan sekuat tenaga. Saat ini, seluruh dunia mengincar kelima pria ini. Meskipun kelima pria ini semua membawa senjata sihir luar angkasa yang sangat cemerlang, mereka masih merasakan tekanan yang luar biasa dan wajah mereka memerah karena ditekan. Meskipun sesuatu terjadi pada Xiao Fei, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Keluarga mengirimnya untuk menjalankan misi. Dia menghadapi musuh yang kuat, terluka parah, dan tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Penyihir tua di keluarga kami mendiagnosisnya dia mengalami stroke racun langka dan sangat beracun. Racunnya telah menyusup ke dalam esensi dan darah asli. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda membutuhkan orang terdekat untuk mengirimkan esensi dan darah asli kepadanya, dan itu yang terbaik menjadi ayah atau ibumu. Mes, Miao Ziqiong adalah ibunya, dan dia adalah putri dari klan kami dengan darah murni. Dia adalah kandidat terbaik. Petik 2. Salah satu pria dengan cepat menjelaskan. Nona Miao Ziqiong, ungkapkan pendapatmu, apakah kamu akan kembali bersama kami atau tidak? Pria itu memandang Miao Ziqiong. Miao Ziqiong memiliki darah Suzaku yang mengalir di tubuhnya, yang bisa dia kenali sekilas. Verku yang malang, Miao Ziqiong menangis. Oke, aku akan kembali bersamamu, kata Miao Ziqiong kepada kelima pria itu. Jangan kembali, Nona. Ini pasti jebakan, jebakan yang khusus ditujukan padamu. Kamu hanya bisa kembali kecuali tuannya secara pribadi mengirim seseorang untuk menjemputmu. Petik 2. Ah Feng segera membujuknya. Itu putriku, darah dagingku sendiri. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Teriak Miao Ziqiong sambil menggelengkan kepalanya. Feier, jaga baik-baik ayahmu. Miao Ziqiong menatap Ye Yunfei. Ibu, biarkan aku pergi, kata Ye Yunfei. Tidak, biarkan aku pergi. Hanya darahku yang bisa menyelamatkan Feier. Begitu Feier lahir, dia mengikutiku untuk menderita di penjara. Aku berutang banyak padanya. Miao Ziqiong menggelengkan kepalanya. Nona Miao Ziqiong, karena Anda bersedia untuk kembali, ayo pergi sekarang. Saya tidak ingin tinggal di sini sejenak di dunia tingkat rendah ini, kata seorang pria kepada Miao Ziqiong. Bab 1599. Tianpeng, aku akan menemui Xiao Fei. Miao Ziqiong berbalik dan menatap Ye Tianpeng. Dia mengkhawatirkan putrinya dan berharap dia bisa segera pergi ke sisi Xiao Fei. Ziqiong, ini aku yang tidak berguna dan tidak bisa melindungi kalian berdua, ibu dan anak. Jangan khawatir, Feier dan aku akan baik-baik saja. Petik 2. Ye Tianpeng mengerti bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa menghentikan Miao Ziqiong pergi ke Suzaku Realm. Dalkat mengangguk dan berkata, Feier, jaga baik-baik ayahmu. Miao Ziqiong menatap Ye Yunfei. Ibu, jangan khawatir, aku akan menjaga ayah dengan baik. Ye Yunfei dengan enggan mengangguk. Ye Yunfei mengerti bahwa untuk menyelamatkan Xiao Fei, ibunya harus pergi ke alam burung Vermilion, dan sekarang dia hanyalah tiruan, bahkan jika dia pergi bersamanya, dia tidak akan dapat membantu. Karena setelah avatar ini meninggalkan alam Chang Huang, ia tidak akan dapat menggunakan energi dari sumber asli Kaisar Chang Huang,
dan bahkan tidak dapat mengalahkan 5 orang di depannya, jadi percuma pergi ke alam Suzaku. Jadi anak ini adalah anak Nona Miao Ziqiong. Kelima pria itu sangat terkejut. Kembalilah dan beritahu Raja Suzaku dan putra sulungnya, putra kedua, jika sesuatu terjadi pada ibu dan adik perempuanku, suatu hari aku akan berkomitmen pada alam Suzaku dan menghancurkan kalian orang-orang Miao. Ye Yunfei berbalik, dengan dingin. Tatapan melihat kelima pria itu, dia mengucapkan kata demi kata. Nak, kamu mencari kematian. Kelima pria itu sangat marah. Pamor orang-orang Miao di Suzaku Realm telah menyebar ke 3000 dunia, bahkan agama-agama besar kuno di kedalaman kehampaan yang kacau tidak berani memprovokasi mereka dengan santai, tetapi sekarang ada seorang anak laki-laki yang berani mengancam untuk menghancurkan Miao, rakyat. Sampai aku bisa mengendalikan diriku untuk saat ini dan tidak membunuh kalian, pergilah. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menembakkan aura pembunuh. Lagi pula, penyebab sebenarnya dari kesulitan yang diderita keluargaku selama bertahun-tahun adalah orang-orang Miao di alam Suzaku. Lebih tepatnya, mereka adalah anak tertua dan kedua dari Raja Suzaku. Itu adalah paman Miao Ziqiong dan paman kedua. Secara alami, Ye Yunfei tidak akan bergantung pada akun ini. Feier, Tianpeng, semuanya, aku pergi. Miao Ziqiong menoleh dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ibu, jangan khawatir, aku akan pergi ke alam Suzaku untuk membawamu dan adikku kembali. Ketika aku pergi ke alam Suzaku, akan tiba waktunya untuk menemukan orang Miao untuk menyelesaikan masalah ini. Selama bertahun-tahun, Raja Suzaku mengandalkan darah binatang mitos Suzaku untuk mendominasi 3000 orang. Dunia sudah cukup megah, tapi sayang sekali dia bahkan tidak bisa menyelesaikan konflik internal keluarganya sendiri. Apa gunanya menjaga keluarga seperti itu? Ye Yunfei berkata dengan dingin, Nona Miao Ziqiong, ayo pergi. Kelima pria itu menatap Ye Yunfei dalam-dalam, lalu berkata kepada Miao Ziqiong. Mereka mengerti bahwa di dunia ini, Ye Yunfei dapat mengandalkan energi dari sumber asli Changhuang, dan jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak akan menjadi lawan. Jadi mereka tidak ingin membuat marah Ye Yunfei. Jika mereka mendengar kata-kata ini di dunia luar, mereka akan bergegas maju untuk bertarung. Salah satu pria mengeluarkan pesawat luar angkasa, lalu kelima pria itu dan Miao Ziqiong semuanya memasuki pesawat luar angkasa. Kemudian pesawat luar angkasa itu memancarkan energi luar angkasa yang kuat, langsung menembus celah luar angkasa, menyerbu ke dalam celah itu dan menghilang. Ini bukan pesawat luar angkasa biasa, melainkan pesawat luar angkasa yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu serta melakukan perjalanan di antara dunia yang berbeda. Ye Yunfei berdiri di tempat, menatap tempat pesawat ruang angkasa itu menghilang, tanpa bergerak, merasa marah sekaligus sedih. Sebagai generasi kaisar langit yang bermartabat, bahkan ibu dan adik perempuannya sendiri tidak dapat melindunginya, yang membuat Ye Yunfei merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Mari kita beritahu badan utama tentang masalah ini. Ye Yunfei berpikir sendiri. Kemudian, avatar Ye Yunfei kembali ke ruang rahasia dan mulai melakukan teknik rahasia terlarang, mencoba terhubung dengan tubuh utama. Karena dunia telah dilintasi, harga yang sangat besar harus dibayar untuk melakukan teknik rahasia terlarang ini. Untungnya, dengan bantuan Changhuang Yuan, sumber energi dari seluruh alam Changhuang dapat dimobilisasi, sehingga avatar Ye Yunfei hampir tidak mampu membelinya. Pada saat yang sama, Donghuang, markas keluarga Murong, di ruang rahasia, di menara hantu. Setelah kembali dari Mengcheng ke kota Murong, Ye Yunfei telah berlatih dalam pengasingan. Setelah avatar darah menerobos dan ditingkatkan, Ye Yunfei mulai berlatih roda totem 9 istana. Binatang berkepala 9 muncul pada saat yang sama, dan mulai menyerap dan memurnikan energi dari berbagai atribut. Ye Yunfei hampir memberikan sebagian besar kekayaan bersihnya untuk membiarkan binatang berkepala 9 itu berlatih. Bagi Ye Yunfei, meningkatkan kekuatannya adalah hal terpenting. Jika uangnya hilang, dia bisa mendapatkannya lagi. Mengaum, di ruang rahasia, binatang berkepala 9 terus mengaum, memekakkan telinga. Pada saat tertentu, hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, dan dia mengeluarkan batu giok dari tubuhnya. Ini adalah pesan dari alam Changhuang. Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa batu giok ini telah menerima transmisi suara dari alam Changhuang. Ini dari avatarku. Ye Yunfei merasakan napasnya. Suku Miao di alam Suzaku.
Setelah membaca transmisi suara di slip giok ini, wajah Ye Yunfei menjadi gelap seketika. Matanya dipenuhi amarah yang mengamuk, dan dia berharap bisa segera pergi ke Suzaku Realm dan menyelesaikan akun dengan orang-orang Miao di Suzaku Realm. Ye Yunfei tahu apa yang terjadi di istana King Yun di alam Changhuang. Tampaknya kekuatanku meningkat terlalu lambat. Ye Yunfei menghela nafas dan berkata perlahan, "Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, pergi ke Suzaku Realm lebih awal, dan membawa kembali ibuku dan Xiao Fei." Meskipun orang-orang Miao di Suzaku Realm kuat, mereka tidak akan memperlakukan ibuku dan Xiao Fei dengan baik. Xiao Fei hanya bidak keluarga, jika tidak berguna, dia bisa menyerah kapan saja. Lin Yunfei berpikir dalam hatinya. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil sebagian besar sumber daya di tubuhnya dan membiarkan binatang berkepala 9 itu memurnikan dan menyerapnya. Di Mengcheng, Ye Yunfei membunuh 10 Master Ranah Daoyuan, dan semua barang milik Master Ranah Daoyuan jatuh ke tangan Ye Yunfei, ditambah tabungan Ye Yunfei sendiri, jumlahnya sangat besar. Secara bertahap, kekuatan binatang berkepala 9 terus meningkat, terutama kekuatan Taoti, yang telah meningkat pesat dalam waktu singkat, karena dapat memurnikan dan menyerap energi dari atribut apapun, dan tidak akan menolak siapapun, siapa yang datang. 1 tahun kemudian, latihan tahun ini telah menghabiskan sebagian besar sumber daya saya. Selanjutnya, saya harus bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Petik 2. Ye Yunfei menghentikan latihannya, menunjukkan senyum masam tak berdaya. Hanya saja, meski jumlah sumber daya yang dikonsumsi sangat besar, peningkatan kekuatan monster berkepala 9 itu juga sangat mengesankan. Kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan keluar dari ruang rahasia. "Lihat Tuan Meng, kepala Sekte King Yu, penguasa lembah angin ilusi, dan sekelompok penguasa alam surga telah tiba di kota Murong, menunggu Ye Yunfei meninggalkan bea cukai. Ketika mereka melihat Ye Yunfei, mereka langsung melangkah maju untuk memberi hormat. Tuan, sekarang Sekte Qianlin, Sekte Xuanchang dan Sekte Gunung Hitam semuanya telah dikendalikan oleh kami," kata Patriark Meng. Bab 1600. Bagus sekali. Ye Yunfei mengangguk. Kepala keluarga Murong sangat terkejut ketika dia melihat bahwa anggota berpangkat tinggi dari kekuatan ini yang memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Murong dengan hormat menyebut Ye Yunfei tuan mereka. Anggota senior keluarga Murong lainnya juga terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, apakah ada gerakan dari 5 kekuatan utama Sekte Suci Changyan, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Meng dan keluarga Lu? Ye Yunfei bertanya dengan lantang. "Belum ada pergerakan dari kekuatan besar ini," jawab Meng Patriark. "Oh, tidak ada gerakan sama sekali. Masuk akal bahwa saya telah membunuh begitu banyak penguasa alam Daoyuan, dan mereka akan membalas dengan liar." Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. "Tuan, sejumlah besar orang dari dunia mayat tiba-tiba muncul di Donghuang dalam beberapa hari terakhir. Terutama 3 kekuatan besar keluarga Zhao, keluarga Meng dan keluarga Lu. Saya mendengar bahwa mereka memiliki kontak yang sangat dekat dengan dunia mayat. Juga, ada beberapa detik pasukan kelas 3 dihancurkan dalam semalam, dan orang-orang dari kekuatan ini tidak dapat melihat orang ketika mereka lahir, dan mereka tidak dapat melihat mayat ketika mereka mati. Yang sangat aneh adalah legenda bahwa kekuatan ini dimusnahkan oleh dunia mayat, dan mayat itu mungkin juga dunia mayat telah diambil. Jadi sekarang ada banyak kekuatan di hutan belantara timur yang takut dunia mayat akan melakukan sesuatu untuk mereka." Kepala faksi King Yue tiba-tiba berkata, "Oh, tiba-tiba, sejumlah besar orang dari dunia mayat muncul di Donghuang." Ye Yunfei terkejut. Memang, dalam beberapa hari terakhir, orang-orang panik di mana-mana di hutan belantara timur, dan wajah mereka berubah ketika berbicara tentang dunia mayat. Patriark Murong mengangguk dan berkata, "Dunia mayat mengumpulkan begitu banyak mayat, itu pasti untuk memurnikan mayat. Mungkinkah dunia mayat di Donghuang ada hubungannya dengan neraka legendaris?" Petik 2. Dunia bawah adalah yang paling misterius dan salah satu dunia yang paling kuat di antara 3.000 dunia. Bahkan seorang master setingkat kaisar surga tidak hanya akan memprovokasi dunia bawah. Pada zaman kuno, dunia bawah sering mengumpulkan mayat makhluk hidup di mana-mana, memurnikannya menjadi tentara mayat, dan membentuk pasukan tentara mayat dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Untuk mengumpulkan mayat, dunia bawah bahkan akan membantai seluruh antarmuka, menciptakan tragedi pemusnahan dunia. Belakangan,
beberapa kaisar surgawi tidak tahan lagi, dan mengorganisir sejumlah besar orang kuat untuk menyerang dunia bawah, dan mengalahkan dunia bawah. Pada akhirnya, pejabat tinggi dunia bawah terpaksa menundukkan kepala, dan mereka menahan diri. Setelah Ye Yunfei menjadi kaisar surga, dia menyelidiki dunia bawah karena penasaran, tetapi pada saat itu dunia bawah sudah sangat rendah, jadi tidak ada yang didapat. Kalian harus lebih berhati-hati selama ini, jika kalian bertemu orang-orang dari dunia mayat, jangan bertarung sembarangan, larilah jika kalian bisa. Kata Ye Yunfei, jika orang dan kuda di dunia benar-benar terkait dengan dunia bawah, maka kekuatannya terlalu menakutkan. Dengan kekuatan keluarga Murong dan keluarga Meng, tidak mungkin menjadi lawan dari dunia mayat. Tuan, kami mengerti. Patriark Meng dan yang lainnya menjawab serempak. Patriark, ini buruk. Ada banyak mayat di luar, mengelilingi markas keluarga Murong kita. Mayat-mayat itu tidak hanya bisa bergerak, tetapi mereka juga sangat kuat. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Murong buru-buru melarikan diri masuk dan laporkan dengan lantang. Orang-orang dari dunia mayat datang. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Bagus sekali, ayo keluar, dan temui orang-orang di dunia mayat. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar. Benar saja, markas keluarga Murong dipenuhi dengan aura mayat yang mengepul, membuat orang merasa merinding, seperti jatuh ke dalam gudang es. Sepotong langit dan bumi ini tampaknya telah jatuh ke dunia bawah. Semua prajurit memancarkan udara mati yang kuat dan tanpa ekspresi, memegang tombak hitam, berdiri kaku di sekitar markas keluarga Murong. Para prajurit ini tidak mengalami fluktuasi hidup, wajah mereka pucat, mereka hanya mayat satu persatu. Prajurit mayat. Selain mayat prajurit tersebut, ada 5 pria berjubah hitam yang berdiri di depan gerbang markas Murong. Su Fei, kamu memang ada di sini. Saat Ye Yunfei muncul, 5 pria berjubah hitam menoleh, dan salah satu dari mereka berkata, "Jadi, kamu datang ke sini khusus untuk menemukanku." Ye Yunfei sedikit terkejut. "Ya, kami memang di sini untuk menemukanmu. Su Fei, kamu punya 2 pilihan sekarang. Pertama, bergabunglah dengan dunia mayat kami dan layani dunia mayat kami. Bakatmu bagus, dan dunia mayat kami pasti akan fokus mengolahmu. Kedua, jika kamu menolak untuk bergabung dengan dunia mayat kami, hanya ada satu tujuan untukmu, dan itu adalah kematian." Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir aku membutuhkan dunia mayatmu untuk melatihku? Juga, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat membunuhku?" Ye Yunfei terkejut sesaat, lalu berkata sambil mencibir, "Kekuatan dunia mayat kita melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Tidak akan lama lagi dunia mayat kita akan menyatukan Wilderness Timur, dan semua kekuatan harus bergantung pada dunia mayat kita, jika tidak mereka hanya akan mati. Su Fei, hidup atau mati ada di pikiranmu." Petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan, "Menyatukan kehancuran timur." Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu, Patriark Murong dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. "Jadi, Anda ingin menyatukan kehancuran timur. Nafsu makan tidak kecil." Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin. "Su Fei, cepatlah dan buat pilihan. Aku tidak punya kesabaran untuk berbicara omong kosong denganmu di sini." Petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara acuh tak acuh, "Terima kasih dunia mayat telah memandangku, tapi sayangnya aku tidak tertarik pada kalian yang sudah mati." Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan mencibir, "Ini pilihanmu." Pria berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan mata suram, dan bertanya dengan dingin. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk ringan, "Yah, karena kamu menolak untuk bergabung dengan dunia mayat kami, satu-satunya tujuanmu adalah kematian." Petik 2. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, energi kematian yang aneh keluar dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya terus-menerus. Kemudian 4. Pria berjubah hitam lainnya di sampingnya juga pada saat yang sama, dia maju selangkah dan mengunci Ye Yunfei. Ada 5 master di tahap tengah alam Daoyuan. Kemudian, 5 pria berjubah hitam mengeluarkan sabit hitam pekat pada saat yang sama. Kelima sabit semuanya psikis senjata. Latar belakangnya sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei sedikit mengernyit. "Lakukan, bunuh semua orang di sini dan jaga agar tubuh mereka tetap utuh." Seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera,
semua prajurit mayat di sekitar markas keluarga Murong mengangkat tombak hitam mereka, dan cahaya dingin melintas di ujung tombak dengan niat membunuh. Terlihat kekuatan para prajurit mayat ini sangat menakutkan. Boom! Semua tentara mayat melangkah maju. Bersiaplah untuk bertarung. Patriark Murong, Patriark Meng dan yang lainnya berteriak bersamaan. Orang-orang dari keluarga Murong, serta orang-orang dari kepala keluarga Meng dan pasukan lainnya, semuanya berkumpul untuk membentuk pasukan besar, dan pergi ke tentara mayat. Kalau begitu aku akan menguji seberapa kuat kalian. Kekuatan Ye Yunfei telah meningkat pesat selama periode ini, dan dia tidak takut menghadapi 5 master di tahap tengah Dao Origin Realm. Sosok 5 pria berbaju hitam itu bergerak bersamaan, membentuk lingkaran melingkar, sabit hitam di tangan mereka memancarkan rasa dingin yang berdebar-debar, dan ketika mereka melambai, ada semburan hukum mayat yang aneh. Cici. 5 sabit hitam menebas dari sudut yang berbeda, mendekati Ye Yunfei. Bersambung,